Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kama sallaita ala Allahumma ati Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Dari semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh hambanya, tauhid adalah merupakan perintah yang paling besar. Tauhid adalah merupakan perintah yang sangat agung. Perintah salat adalah merupakan perintah yang sangat agung. Demikian pula halnya dengan perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah yang sangat agung. Akan tetapi ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a, perintah yang paling agung adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsa, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, dan perintah yang paling agung yang turun dari Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan kata beliau yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Wa a'zamu ma naha anhu, dan kata beliau selanjutnya, dan larangan yang paling agung, larangan yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku, larangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, yang dimaksudkan dengan kesyirikan itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu, menyeru bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35, wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, dan tauhidkanlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, dan esahkanlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam, karena perkara tauhid ini adalah merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid adalah merupakan misi utama dari semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat, kepada setiap kaum seorang rasul. Misi utamanya kata Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya dari utusan tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, ani'budullah, bahwa sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, esahkanlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah oleh kalian tagut-tagut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a, perkara tauhid ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karenanya jin, manusia, serta langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seorang hamba bertauhid dengan tauhid yang benar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan kepada hamba tersebut banyak keutamaan, baik itu keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat, baik secara individu maupun secara sosial. Ummatal Islam, di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia meninggal dunia, maka ia pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang meninggal dunia,
wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Sedangkan dia mengetahui, sedangkan dia mengimani, sedangkan dia merealisasikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada hamba tersebut, dakhalal jannah, maka bisa dipastikan ia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti akan masuk surga walaupun ia terjatuh kepada dosa besar lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyadu wa huwa naim. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian putih, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Tsumma ataituhu wa qad istaiqadha. Dan di lain waktu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terbangun. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala." Tidaklah seorang hamba yang berkata, "La ilaha illallah." Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma mata ala dzalik. Lalu kemudian dia mati di atas kalimat tauhid tersebut. Dia mati di atas kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengimani serta merealisasikan daripada keinginan la ilaha illallah, illa dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti hamba tersebut akan masuk ke dalam surga. Umat al-Islam, maka Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in saraka?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hamba yang mati di atas kalimat la ilaha illallah tersebut, bagaimana jika dia berzina dan dia mencuri? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in saraka." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in zana wa in saraka?" Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Wa in zana wa in saraka." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Umat al-Islam, lagi-lagi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kurang puas dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, "Wa in zana wa in saraka?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dan lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in zana wa in saraka." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ala ragmi anfi Abi Dzarrin. Walaupun jawaban ini tidak disukai oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Umat al-Islam, di antara keutamaan hamba yang bertauhid, di antara keutamaan hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberikan keamanan dan akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu," yaitu orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan orang-orang yang beriman tersebut tidak mencampur adukan, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, perhatikanlah, suatu negeri yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, suatu negeri yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
maka bisa dipastikan penduduk negeri tersebut aman sentosa serta mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ketika di suatu negeri banyak terjadi perampokan, banyak terjadi pencurian, banyak terjadi kekerasan dan kekacauan-kekacauan lainnya, maka ketahuilah umat al-Islam bahwa pasti di negeri tersebut banyak pelaku kesyirikan dan banyak praktek kesyirikan. Umat al-Islam, kemudian di antara keutamaan para hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan diberikan kekuasaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa para hamba yang bertauhid dengan tauhid yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, maka mereka pasti akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan di atas permukaan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55, "Wa'adallahu alladzina amanu minkum." Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan juga melakukan amalan-amalan soleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwa mereka akan diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka mim ba'di khaufihim, setelah mereka mengalami ketakutan, amna, dengan keamanan. Dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani, mereka menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menyembah saja, bukan sekedar hanya menyembah saja, akan tetapi la yusyrikuna bi syai'a, mereka juga tidak mensyirikatkan aku, mereka tidak menyembah, mereka tidak beribadah kepada selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya umat al-Islam, jika kita ingin umat ini meraih dan mendapatkan kekuasaan di dunia ini, maka mari kita perbaiki tauhid kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan tersebut kepada umat ini. Namun, bagaimanapun usaha kita untuk mendapatkan kekuasaan, akan tetapi tauhid kita nomor 2-kan, maka kekuasaan itu tidak akan dapat kita raih. Apalagi jika kita berusaha meraih kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Umat al-Islam, bermula dari fase Madinah sampai zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Persia dan Romawi, dua negeri superpower, dua kekuatan adidaya yang menguasai percaturan dunia pada saat itu, berhasil dicabut sampai ke akar-akarnya. Bayangkan umat al-Islam, hanya dalam waktu 22 tahun lebih, mereka berhasil membuat Persia dan Romawi bertekuk lutut di hadapan agama yang mulia ini. Padahal mereka adalah bangsa yang sudah berkuasa selama kurang lebih 800 tahun lamanya. Umat al-Islam, apakah mereka merontokkan dua negeri superpower ini karena persenjataan, karena kekuatan materi dan logistik mereka? Jawabannya, la wallah, bukan karena itu semua. Mereka bisa menaklukkan dua kekuatan raksasa ini karena mereka adalah kaum yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin wa ba'd. Ibadallah, di antara keutamaan hamba yang bertauhid adalah, di antara keutamaan hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid adalah, walaupun dosanya sepenuh bumi, maka pasti
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hambanya tersebut. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, andai engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi," kata Allah Subhanahu wa taala, "tsumma laqitani," kemudian engkau bertemu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "la tusyrik bi syai'a," dalam keadaan engkau tidak mensyirikatkan aku dengan apapun itu, "la ataituka biqurabiha maghfirah," kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendatangkan ampunan juga sepenuh bumi tersebut. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Bahkan kelak di akhirat, walaupun ia datang dengan dosa yang menggunung sebanyak buih di lautan, bahkan walaupun seluruh catatan amalnya dipenuhi dosa dan dosa, maka pasti ia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'a, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang terpilih dari umatku pada hari kiamat dari kebanyakan orang pada saat itu. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijilla. Lalu kemudian dibentangkanlah kartu catatan amalnya yang berjumlah 99 kartu, 99 catatan. Kullu sijillin muddal basar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kartu, setiap catatan jika dibentangkan sejauh mata memandang, maka isinya adalah dosa dan dosa. Tsumma yaqulullahu azza wa jalla. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, kepada pemilik catatan tersebut, "Hal tunkiru min hadza syai'a?" Wahai hambaku, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Maka hamba tersebut berkata, "La ya Rabbi," tidak wahai Rabbku, aku tidak mengingkari catatan-catatan amal ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalamatka katabatil hafizun?" Apakah para malaikat pencatatku berbuat zalim kepadamu? Apakah para malaikat pencatatku salah dalam mencatat amalan-amalan yang kamu lakukan tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaka uzrun?" Apakah engkau mempunyai uzur? "Alaka hasanatun?" Apakah engkau mempunyai sebuah kebaikan? Fayuhabur rajulu, maka dipanggillah laki-laki tersebut. Fayaqulu, lalu hamba tersebut berkata, "La ya Rabb," tidak wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala innalaka indana hasanat." Ketahuilah wahai hambaku bahwa engkau di sisi kami mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan ketahuilah wahai hambaku bahwa hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu catatan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu kartu. Fiha, di dalam kartu tersebut, di dalam satu catatan tersebut, asyhadu an la ilaha illallah, yang mana isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka si hamba tersebut berkata, "Ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijillat." Wahai Rabbku, apalah arti sebuah kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan yang setiap catatannya semua berisi dosa dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tudlam." Wahai hambaku, engkau tidak akan dizalimi. Fatuda'us sijillatu fi kiffatin. Perhatikan umat al-Islam. Maka diletakkanlah catatan, 99 catatan amalan yang setiap catatan amalnya berisi dosa dan dosa sejauh mata memandang. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan satu kartu yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diletakkan dalam satu kartu. Fatashatil sijillat
wa thaqulatil bitaka. Maka yang terjadi adalah beratlah satu kartu yang berisi la ilaha illallah dan ringanlah 99 kartu yang setiap kartunya sejauh mata memandang berisi dosa, dosa dan dosa. Dan terakhir ya ibadallah, Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku satu perkara, azkuruka wa ad'uka bihi, yang mana dengan satu perkara tersebut aku bisa berzikir kepadamu, aku bisa mengingatmu, dan aku bisa berdoa dengan satu perkara tersebut kepadamu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza, wahai Rabbku, semua hambamu bisa mengucapkan kalimat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi, wahai Musa, andai 7 lapis langit dan seluruh perbendaharaan yang ada di dalamnya selain aku, wal ardina sab'a fi kiffah, demikian pula 7 lapis bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini juga diletakkan di sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan terlihat bahwa kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya. Oleh karena itu ya ibadallah, sungguh beruntung hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung hamba yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna na'udzu bika minal baras, Allahumma inna na'udzu bika minal junun, Allahumma inna na'udzu bika minal juzam, Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala mahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bi ta'anatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.